Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aisyah Nur Sabrina, Dina Novita Sofiatun, dan saya sendiri Irma Rizkyani Solihah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hambatan dan tantangan dakwah multikultural. Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mengajak pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Bahkan, maju mundurnya umat Islam sangat tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Implikasi dari pernyataan Islam sebagai agama dakwah menuntut umatnya agar selalu menyampaikan dakwah, karena kegiatan ini merupakan aktivitas yang tidak pernah usai selama kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam bentuk dan coraknya. Dalam perjalanannya, setiap dakwah yang disampaikan oleh Nabi maupun Rasul serta para ulama mempunyai tantangan tersendiri. Hal ini tak terlepas dari konteks sosiokultural masyarakat yang diajak, yaitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dilakukan pun hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Perkembangan zaman telah banyak membawa perubahan, terutama di era globalisasi ini. Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah mengubah mindset kita terhadap dakwah yang akan diterapkan. Perbedaan dapat dirasakan. Pada waktu lampau, informasi terpusat pada seseorang atau pada kelompok tertentu. Hal itu disebabkan karena keterbatasan akses akan informasi. Tetapi, hal itu sekarang hampir bisa dikatakan tidak berlaku lagi karena semua informasi hampir bisa dipastikan bisa diakses oleh semua masyarakat, sehingga semua masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka inginkan. Hambatan dakwah. Hambatan dakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Hambatan dakwah secara internal yaitu berupa problem dan hambatan-hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Hambatan dakwah secara eksternal yakni problem-problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Dakwah multikultural di Indonesia. Studi pemikiran dan gerakan dakwah Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan kultural dalam berdakwah. Pendekatan struktural dia gunakan sewaktu menjadi presiden selama 19 bulan. Selama menjadi presiden, banyak kebijakan dibuat untuk melindungi dan menghargai eksistensi kelompok minoritas, seperti komunis Tionghoa dan mengakui Konghucu menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Sedangkan pendekatan kultural dia gunakan ketika menjadi guru, aktivis organisasi, dan memimpin PBNU. Hal lain yang membedakan Gus Dur dengan para dai lainnya adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, sosok pembela bagi mereka orang-orang terancam maupun tertindas dalam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Bentuk pembelaan itu bisa berupa melalui isai-isai, ucapan, sampai kepada aksi nyata dalam bentuk tindakan. Islam menurut Gus Dur harus diajarkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang damai, santun, dan humanis. Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa menurut Gus Dur, dakwah Islam mesti dilakukan dalam kerangka menjaga atau menegakkan nilai-nilai universalisme Islam dalam agama samawi yang terakhir kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Hal-hal yang perlu dimiliki dai dalam berdakwah. Yang pertama, menyadari heterogenitas masyarakat sasaran dakwah yang dihadapinya. Yang kedua, dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian. Yang ketiga, dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif jauh dari sikap memaksa. Yang keempat, menghindari pikiran dan sikap menghina dan menjelek-jelekan agama atau menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan umat agama lain. Yang terakhir, menentang perbedaan dan menjauhi sikap ekstremisme dalam beragama. Prinsip Islam dalam beragama adalah sikap jalan tengah. Apa yang menjadi pemikiran dan upaya Gus Dur dalam mendakwakan Islam di Indonesia yang ramah, damai,
dan anti kekerasan tidak selamanya berjalan mulus. Banyak pihak dari kalangan Islam sendiri yang tidak sejalan dengan pemikiran dan langkah-langkahnya. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, banyak masyarakat yang belum mampu memahami pemikiran Gus Dur yang terlalu maju untuk masyarakatnya. Yang kedua, lembaga-lembaga dakwah yang belum maksimal melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik dari kalangan internal Islam sendiri. Dan yang ketiga, pemerintah belum bisa memberikan jaminan pelindungan keselamatan kepada masyarakat untuk bebas menjalankan agama dan keyakinan secara bebas dan bertanggung jawab. Sebagai bukti banyak peristiwa kekerasan yang menimpa kelompok minoritas dan menelan korban harta benda bahkan nyawa. Tetapi pihak keamanan selalu terlambat mencegah berbagai peristiwa anarkis tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.